Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Education Apps. Saya Widayanti. Sudah lama sekali kita tidak membahas terkait dengan channel ini. Oke, kali ini saya akan membahas terkait dengan publish or perish. Apa itu publish or perish? Adalah sebuah software yang dikembangkan oleh Anne-Will Harzing. Program ini digunakan untuk mencari, mengunduh, dan menganalisis citasi akademik dari berbagai sumber seperti Google Scholar, Crossref, Scopus, WOS, Semantic Scholar, Dimension, AI, dan lainnya, tergantung dari versi yang akan digunakan oleh teman-teman. Apa manfaat kita menggunakan POP? Nah, yang pertama itu menghitung indeks citasi. Misalnya H-indeksnya, Google indeksnya, E-indeksnya, H-indeksnya, atau menyajikan statistik publikasi, jumlah artikelnya, total citasinya, rata-rata citasi per artikel, kemudian citasi per tahun, dan lain sebagainya. Selain itu, manfaat POP adalah membantu peneliti melihat peta produktivitas dan dampaknya untuk riset. Yang keempat, itu akan memudahkan dalam evaluasi kinerja akademik untuk keperluan akreditasi, kenaikan jabatan, atau penelitian. Nah, di sini kita akan belajar tentang cara mendownload dan menggunakan publish or perish. Teman-teman bisa klik di link yang sudah saya sediakan, nanti saya sediakan di deskripsi. Kemudian ikuti proses install hingga selesai, sama teman-teman seperti kita menginstal software lain ya. Ikuti terus finish next sampai selesai atau sampai ke finish. Kalau sudah selesai diinstal, itu ikuti langkah-langkah penggunaan publish or perish pada video ini. Oke, cekidot, kita mulai dari download ya. Nah, publish or perish download, kita ke Google Scholar, Google Chrome, kemudian klik bagian atas ini, publish or perish or Microsoft. Nah, teman-teman di sini menyesuaikan ya. Publish or perish-nya itu untuk apa? Kalau untuk Windows berarti klik bagian ini. Versi Windows. Ini terakhir diupdate 24 Juni 2025. Atau mau dirubah versinya juga bisa di bagian sini. Oke, ini versi terakhir. Nah, di sini ada langkah-langkah teman-teman. Untuk yang Windows 11 nih, publish or perish, Windows 11 itu langkah-langkahnya seperti ini nih. Ada di bagian harzing.com ini ada. Jadi teman-teman tinggal klik bagian ini. Untuk Windows 7 seperti apa, Windows 10 seperti apa, kemudian untuk Windows Linux seperti apa, untuk Windows 8X seperti apa, untuk Windows 10 seperti apa, Windows 11 seperti apa. Nah, ini sedang download. Tunggu download sampai selesai, nanti baru diinstal. Installnya seperti biasa ya teman-teman. Installnya next, kemudian finish seperti itu. Jadi menyesuaikan teman-teman. Mau Windows berapa itu nanti tampilannya seperti ini. Ini sudah dijelaskan di harzing.com-nya. Nah, karena saya sudah install, jadi kita langsung saja ke penggunaan dari publish or perish ya teman-teman. Ini saya gagalkan installnya karena saya sudah install. Teman-teman ikuti langkahnya. Nanti kalau teman-teman ada kendala silahkan komentar di video ini. Kalau sudah install, itu tinggal teman-teman klik di bagian search, kemudian publish or perish. Nah, tampilan seperti ini karena saya pakai Windows 11 ya. Tinggal diklik aja aplikasinya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, sebelum
sebelum mencari data, ini saya akan jelaskan sedikit di publish or perish ini, teman-teman semuanya. Di sini ada beberapa item. Ini adalah search item yang sudah kita pernah cari. Nah, ini saya sudah mencari banyak ya. Jadi nanti di sini akan terlihat berapa yang kita cari, itu akan terlihat di sini untuk riwayat pencariannya. Apa bedanya tanda X dan tanda yang seperti ini? Nah, kalau tanda yang X ini biasanya tidak terpenuhi dengan kriteria yang kita minta gitu. Misalnya kita memintanya 200, ternyata yang tersedia hanya 100 begitu. Begitupun selanjutnya ini, ataupun tidak selesai, itu bisa jadi ya. Ataupun tidak ada, itu bisa jadi. Jadi kalau tanda X ini sebenarnya tidak ada, tidak apa-apa, jangan fokus ke sininya teman-teman. Nah, di sini itu ada paper. Ini source-nya dari sumbernya mana? Ada sumber Scopus, ada Google Scholar, dan ada Crossref. Ini hasil pencarian saya ya. Jadi teman-teman nanti source-nya bisa dari sini. Paper ini ditemukan berapa paper? Kemudian citasinya ditemukan berapa, citasi per tahunnya berapa, H-index-nya berapa, dan yang lainnya. Ini akan muncul di sini. Search date-nya juga, terakhir itu kapan gitu. Nah, kemudian ini search selected-nya. Jadi kita mau apa gitu. Mau import data, oke. Mau ngambil data dari Crossref, oke. OpenAlex juga oke. Google Scholar juga iya. Scholar Profile, Semantic Scholar, kemudian WOS, PubMed, ataupun Scopus. Nah, ini saya khususkan untuk teman-teman pemula video ini. Jadi, kalau teman-teman yang sudah expert mungkin bisa cari bagian Scopus ataupun yang lainnya. Kalau teman-teman yang masih pemula itu saya berikan contoh kita Google Scholar karena ini rekomendasi untuk pemula ya. Jadi kita cek di bagian Google Scholar, kemudian di author, publication name, title, keyword. Nah, ini kita isikan saja salah satu. Misal saya mau mengisikan tentang pembelajaran sains. Nah, kemudian saya lihat di maksimum number of result-nya mau berapa. Misalnya saya mau di 200. Nah, kalau 200 seperti ini aja. Tapi kalau mau ke 500 atau 1000, teman-teman bisa klik di bagian ini. Kemudian tahunnya ini saya misalnya di tahun 2020 sampai 2025. Kemudian klik search. Nah, nanti akan mencari sendiri. Tunggu sampai selesai. Oke. Kalau ada seperti ini silakan diklik ya teman-teman. Dapatnya ada di 100, dapat di 100. Kemudian nanti kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal nyimpan saja mau disimpan di mana. Ini di save result. Kalau sudah di save result mau jenis apa. Nah, kalau ke teman-teman mau di analisis menggunakan Post Viewer, cukup di result as risk atau ref manager. Tapi kalau nanti mau dianalisis menggunakan R, teman-teman yang R versi terbaru itu result as biptek. Nah, jadi ini silakan diisi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mau menggunakan format apa. Biasanya di RIS, biptek atau dengan CSV. Tapi tergantung dari teman-teman ini mau nanti datanya mau dianalisis pakai apa. Kalau misalnya mau dianalisis pakai RIS atau pakai Post Viewer itu bisa di save as dengan result as RIS. Contohnya saya klik bagian ini ya.
Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman untuk simpan di bagian mana. Kalau sudah, popset. Ini boleh dinamain biar teman-teman nggak kesulitan ya. Nah, kalau sudah dinamain seperti ini, silakan di save di dokumen. Oke. Kalau sudah selesai teman-teman, ini sudah sampai di sini. Kemudian diklik di bagian penyimpanan tadi di dokumen. Di dokumen tadi ada penyimpanan pembelajaran sains ya. Nah, di sini nih. Ini jenisnya adalah RIS. Ini berarti penyimpanannya sudah berhasil teman-teman semuanya. Itu ya teman-teman semuanya. Nanti kita akan lanjutkan dengan analisis post viewernya. Oke, tunggu video berikutnya tentang post viewer. Sampai jumpa, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.